Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Ada kabar penting nih. Sebuah peraturan baru yaitu Kepmen nomor 271-O-2025 hadir dan siap mengubah cara kita memandang kinerja. Penasaran kan? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Pertanyaan utamanya sederhana, apa aja sih yang wajib kita tahu tentang sistem baru ini? Nah, tenang aja. Di sini kita akan bedah semua poin-poin krusialnya biar Anda semua siap menghadapinya. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal cari tahu kenapa sih ada aturan baru, terus siapa aja yang kena dampaknya. Lanjut, kita bedah prinsip-prinsip utamanya. Setelah itu, kita lihat gimana siklus tahunannya, dan terakhir, apa hasilnya buat kita. Udah siap? Yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke, bagian pertama. Mungkin ini pertanyaan yang ada di benak kita semua. Kenapa sih harus ada aturan baru lagi? Jawabannya, ternyata ini bukan sekedar soal administrasi loh. Jadi, tujuan utamanya itu untuk menyambungkan kinerja kita, para pendidik, dengan visi besar transformasi pembelajaran nasional. Tujuannya mulia banget, yaitu memastikan semua anak Indonesia dapat pendidikan berkualitas. Jadi, setiap usaha kita di kelas sekarang punya dampak langsung ke tujuan nasional. Keren kan? Nah, setelah tahu kenapanya, sekarang kita cari tahu siapa aja yang terlibat dalam peraturan ini. Penting banget nih buat tahu di mana posisi kita dalam ekosistem kinerja yang baru ini. Coba bayangin deh, ada sebuah piramida. Di paling atas itu ada kepala daerah, terus turun ke kepala dinas, pengawas, kepala sekolah, sampai akhirnya kita, para guru, ada di dasarnya. Nah, sistem baru ini dirancang biar tujuan kinerja itu ngalir dari atas ke bawah. Jadi semua kerja keras kita itu jadi satu barisan, menuju tujuan yang sama. Terus siapa aja yang disebut pengguna di sistem ini? Wah, daftarnya cukup panjang. Ada guru, pamong belajar, pengawas sekolah, penilik, kepala sekolah, bahkan sampai kepala satuan pendidikan non-formal. Jadi kalau profesi Anda ada di daftar ini, nah pembahasan ini pas banget buat Anda. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu jantung dari perubahannya. Ini bukan cuma soal ganti sistem, tapi lebih ke ganti mindset atau pola pikir kita soal kinerja. Coba deh dengerin kutipan ini. Ini langsung dari peraturannya. Sebuah upaya belajar berkelanjutan dan instrumen untuk mengembangkan kinerja. Kena banget kan? Artinya, manajemen kinerja itu bukan lagi ajang penghakiman di akhir tahun, tapi ini adalah proses untuk tumbuh, untuk jadi lebih baik lagi secara profesional. Jadi, apa aja sih pilar-pilar dari pola pikir baru ini? Pertama, fokusnya itu ke pengembangan diri, bukan cuma penilaian. Kedua, tujuannya adalah gimana kita bisa memenuhi ekspektasi pimpinan sambil terus berkembang. Ketiga, ini yang seru, kita didorong untuk lebih banyak dialog sama atasan dan teman sejawat. Dan yang terakhir, performa kita sebagai individu harus bisa ikut memajukan sekolah. Semuanya nyambung. Oke, teorinya udah. Sekarang kita masuk ke bagian yang praktis banget. Gimana sih siklus ini berjalan selama setahun penuh? Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Siklus tahunannya ini dibagi jadi 5 tahap besar. Mulai dari pra-perencanaan, lanjut ke perencanaan, terus ada pelaksanaan, yang di dalamnya ada pemantauan dan pembinaan, setelah itu baru masuk ke tahap penilaian, dan ditutup dengan tindak lanjut. Kelihatannya banyak tapi sebenarnya alurnya logis kok. Nah, dari kelima tahap itu, ada satu yang paling krusial, yaitu tahap perencanaan. Disinilah momen penting di mana Anda duduk bareng atasan, ngobrol, diskusi untuk nentuin ekspektasi kinerja setahun ke depan yang dituangkan dalam SKP. Ibaratnya ini pondasinya. Kalau pondasinya kuat, kesananya bakal lebih lancar. Dan ini dia tanggal sakral yang harus diingat. Tanggal 31 Januari, ini deadline untuk penetapan SKP tahunan. Dicatat ya di kalender, jangan sampai kelewat. Nanti, di akhir tahun, kinerja kita bakal dinilai pakai 5 predikat ini. Ada sangat baik, baik. Nah, yang ini menarik nih. Ada predikat cukup atau butuh perbaikan. Istilahnya lebih positif ya, lebih fokus ke pengembangan. Terus ada kurang dan sangat kurang. Predikat inilah yang jadi rangkuman performa kita selama setahun. Terus setelah dapat predikat, lalu apa? Nah, ini bagian yang ditunggu-tunggu. Kita akan bahas gimana hasil penilaian ini ditindaklanjuti dan apa dampaknya buat karir kita. Jadi, hasil evaluasi itu bukan cuma angka atau predikat di atas kertas. Hasilnya akan dilaporkan secara resmi, terus ada pemeringkatan di unit kerja, dan yang paling penting, jadi dasar buat ngasih penghargaan.
Khusus buat teman-teman PNS, predikat ini nanti dikonversi jadi angka kredit, yang krusial banget buat kenaikan pangkat. Dan ini nih bagian yang paling bikin semangat. Kinerja yang bagus itu bakal diapresiasi. Bentuknya bisa macam-macam loh. Bisa jadi prioritas buat ikut program-program keren dari pemerintah, dapat pengakuan profesional, atau bentuk dukungan lain yang bisa melejitkan karir Anda. Jadi, performa yang baik itu benar-benar jadi tiket emas buat banyak kesempatan. Nah, setelah kita bedah dari A sampai Z, pertanyaan terakhir ini kembali ke diri kita masing-masing. Sistem ini kan udah ada. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita melihatnya? Apakah sebagai beban administrasi tambahan atau sebagai alat yang bisa kita pakai untuk benar-benar tumbuh dan berkembang secara profesional? Jawabannya ada di tangan Anda.